Salam, happy sweat pemilih yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu lewat renungan SWOT. Pada kali ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul adalah miliki sikap rendah hati. Diambil dari Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala perlindungan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Senantiasa Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pagi ini, kiranya Tuhan tuntun kami supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita bicara mengenai rendah hati, itu tidak terlepas lawannya, yaitu tinggi hati. Atau boleh dikata sikap sombong gitu ya, tinggi hati. Secara umum ya, tinggi hati atau kesombongan itu adalah perasaan diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain gitu. Lebih daripada orang lain. Lebih pintar mungkin ya. Lebih senior atau lebih penting gitu. Lebih berkedudukan, lebih berkuasa dan lebih yang lain gitu. Sedangkan rendah hati itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita itu setara atau sejajar dengan orang lain. Bahkan lebih bagus itu menganggap orang lain itu lebih utama gitu. Saya ada satu cerita di kantor saya ya, beberapa waktu yang lalu, di mana departemen kami mengadakan satu acara kumpul gitu ya, dalam rangka ada 2 staf kami itu yang akan memasuki masa pensiun. Nah, di masing-masing di antara kami itu diminta untuk memberikan kesan dan pesan mengenai 2 orang yang akan pensiun itu selama kita mengenal dia gitu. Dari yang disampaikan itu mereka rata-rata menyampaikan bahwa 2 orang yang akan pensiun itu memiliki sikap yang ramah, mau membantu gitu ya, mau mengajari, dan menganggap yang lain itu sebagai rekan kerjanya gitu. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu lebih senior gitu ya, atau lebih pintar dan tidak menjaga image gitu ya, atau jaim gitu ya. Mereka tidak pelit gitu untuk membagikan ilmu mereka, apa yang mereka miliki dengan tulus ikhlas, mau bekerja sama satu sama lain gitu, dalam satu tim gitu. Di sini saya mengambil pelajaran, apakah saya juga disukai untuk rekan-rekan saya dan memiliki hati yang rendah hati begitu. Kalau kita bertanya ya, pertanyaan, kenapa sih sebenarnya manusia itu ada sikap yang berlawanan dengan rendah hati, yaitu tinggi hati atau sombong gitu ya. Pada dasarnya itu, pertama itu pada dasarnya manusia selalu ingin dipuji dan diperhatikan atau diprioritaskan gitu. Itu kalau kita lihat di bank itu ada bank nasabah prioritas gitu ya. Kalau jaringan internet itu ada jaringan prioritas gitu. Nah, pada dasarnya itu mereka tahu bahwa manusia itu pada dasarnya ingin dipuji atau diperhatikan, diprioritaskan gitu. Yang kedua adalah ada yang beranggapan bahwa kalau kita rendah hati itu identik dengan direndahkan atau diremehkan atau dikecilkan gitu. Yang ketiga, manusia itu cenderung pada dasarnya tidak mau merasa kalah. Dia selalu ingin menang atau egois gitu ya. Kemudian yang keempat, dia memiliki
iri kepada orang lain itu. Dia selalu maunya menang sendiri gitu. Dia selalu melihat orang lain. Kenapa dia kok boleh ya? Kok saya nggak boleh gitu? Kenapa dia dikasih gitu? Saya kok nggak dikasih gitu? Masih banyak. Kenapa dia kok? Kenapa dia kok? Dan seterusnya gitu. Perlu di sini kita memiliki sikap rendah hati gitu. Ada 4 poin yang saya akan ambil ya dari sikap rendah hati. Yang pertama adalah menyadari bahwa kita itu tidak sempurna. Banyak kekurangan dan keterbatasan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih hebat, lebih pintar, atau lebih dari segalanya gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu. Kita manusia yang fana, tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah agar kita tidak sombong, angkuh. Kalau kita ingat kejatuhan akal Lucifer, itu adalah kesombongannya ya. Yang ketiga adalah kita tidak bisa hidup sendiri, di mana dalam lingkungan kita masih membutuhkan orang lain. Kecuali kita ya tinggal di hutan gitu ya, sendirian gitu ya. Saat kita mati pun pasti ada yang akan mengurusi pemakaman kita gitu. Yang keempat, kita itu sama di mata Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, tentu saja dari tanah dan debu yang sama sekali tidak ada harganya. Jadi apa yang perlu kita sombongkan gitu. Jadi milikilah sikap rendah hati. Bagaimana memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita. Dalam Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar lagi untuk kami memiliki sikap rendah hati Tuhan, sebagaimana Engkau mau kami memperlakukan orang lain, seperti kami pun memperlakukan diri kami. Terima kasih Bapa, tuntun hidup kami, supaya kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam ujian sikap rendah hati, adalah ketika kita mengalami kegagalan, sakit, pencobaan, kesulitan gitu ya. Tidak berdaya sekalipun, tentu kita mudah untuk memiliki sikap rendah hati. Namun, ketika kita mulai diberkati, kita sudah pintar, kita sudah ada posisi gitu, kedudukan, kita merasa penting gitu ya. Apakah kita tetap memiliki sikap rendah hati? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.